Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narita Aurelia Ramadanti dengan NPM 22 1160. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islamic State of Iraq and the Levant atau bisa disebut ISIS. Peta konsep itu ada pengertian, latar belakang, uraian menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, menurut para ulama, menurut undang-undang, dan menurut pendapat pribadi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian ISIS. ISIS atau Islamic State atau juga Daesh dalam organisasi Islam fundamentalis dan kelompok jihadis yang ingin mendirikan negara kekhalifahan Islam di kawasan Suriah dan Irak. ISIS dibentuk pada April 2013 dan cikal bakalnya berasal dari Al-Qaeda di Irak, tetapi kemudian dibantah oleh Al-Qaeda. Lalu ada latar belakang ISIS. Latar belakang ISIS ialah akar jejak ISIS kembali ke tahun 2004 ketika organisasi yang dikenal sebagai Al-Qaeda di Irak terbentuk. Abu Musab al-Zarqawi yang semula merupakan bagian dari Al-Qaeda, network milik Osama bin Laden, mendirikan kelompok militan invasi ke Irak dimulai pada tahun 2003 dan tujuan Al-Qaeda di Irak adalah untuk menghapus pendudukan Barat dideklarasikannya Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS oleh sekelompok orang dan mengklaim secara sepihak sebagai kekhalifahan Islam secara global segera mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Ada yang menolak dan ada pula yang mendukungnya. Ada yang menganggapnya sebagai ancaman dan ada pula yang menganggapnya sebagai harapan. Pihak yang menolak dan menganggapnya sebagai ancaman berasal dari sebagian besar umat Islam, termasuk para ulama dan pemimpin dunia Islam. Lalu ada uraian menurut Al-Quran, Al-Hadis, ulama, undang-undang, dan pendapat pribadi. Menurut Al-Quran, berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Nah, yang kedua itu menurut Al-Hadis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atas apakah patut aku perang manusia?" Rasulullah menjawab, "Perangilah mereka sehingga mereka bersyahadah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka telah mengucapkan sedemikian, maka terpeliharalah darah dan harta benda mereka, kecuali yang menjadi hak kamu, dan perhitungannya adalah kepada Allah." Lalu ada menurut undang-undang berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Lalu ada menurut ulama, yaitu Syekh Adnan Al-Afyuni mengungkapkan bahwa gerakan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS tidak mencerminkan Islam seperti diajarkan Nabi Muhammad SAW karena kelompok teroris itu mengedepankan kekerasan. Lalu ada kesimpulan, yaitu dalam melihat ancaman, isu global dan munculnya kelompok radikal Islam seperti ISIS harus dipandang secara luas, tidak hanya mengenasi ancaman strategi militer atau serangan fisik, namun secara mendasar dapat dilihat melalui ideologi, strategi penyebaran, ideologi atau propaganda dari kelompok ISIS. Ideologi radikal muncul akibat faktor globalisasi dan agama. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.